banyak orang yang mempertanyakan Persija mungkin nanti akan benar-benar bertahan. Karena ini yang kita lihat di timnas. Nah, apakah kemudian Coach STI nanti akan bermain bertahan juga selama mengaruhi Super League musim depan? Terima kasih. 네, 일단 두 번째 질문부터 말씀드리겠습니다. 저는 원래 스타일이 공격적으로 축구를 하는 것을 좋아하는 사람 중에 한 명이고요. 제가 축구 철학은 공격 축구입니다. 그렇지만 우리 인도네시아 대표팀에 있을 때는 우리보다 항상 강한 팀하고 경기를 하다 보니까 수비적인 전술을 만들어서 카운터 어택을 많이 쓰는 그런 전술을 활용했고요. 리그에서는 우리 대표에서 우리 또 단장의 반짜랑 우리 구단주 분들하고 협의해서 좋은 용병들을 데려오면 아마도 우리가 훨씬 더 강한 축구, 빠른 축구, 공격적인 축구를 하지 않을까 생각합니다. 그리고 첫 번째 질문으로서 가면 자카르타의 어린 선수들이 꽤 상당히 많은데 인도네시아 축구 미래를 위해서는 분명하게 어린 선수들의 경기 활용들을 많이 사용해야 된다고 생각합니다. 물론 상황에 따라 달라질 수 있겠지만 저는 인도네시아 어린 친구들도 경기를 뛰면서 분명히 성장해야 된다. 그래야만이 인도네시아 축구가 발전한다. 저는 항상 그렇게 생각하고 있습니다. Coach akan menjawab pertanyaan kedua dulu. Sebenarnya gaya yang diinginkan oleh Coach dan filosofi Coach adalah sepak bola menyerang, bukan bertahan sebenarnya. Memang saat di timnas Indonesia, karena lawan-lawannya memang lebih kuat dan lebih baik daripada timnas Indonesia, jadi selalu kita bertahan dulu dan lalu kita counter attack. Tetapi di liga mungkin perlu kita diskusi lanjut dengan Pak Panca pastinya dan dengan mungkin orang-orang yang di Persija Jakarta untuk membawa pemain-pemain asing pastinya, dan setelah itu pasti kita bisa melakukan permainan yang lebih baik dan lebih cepat, lebih agresif menyerang gitu. Dan untuk pertanyaan pertama, memang banyak sekali pemain-pemain baik di Persija Jakarta, khususnya pemain-pemain muda. Memang untuk masa depan sepak bola Indonesia perlu banyak menit bermain untuk pemain-pemain muda. Memang pastinya akan berubah situasi tergantung bagaimana situasi kedepannya. Tetapi Coach yakin perlu pemain-pemain muda itu bermain di Liga Indonesia, baru sepak bola Indonesia juga maju ke depan sama-sama gitu. Oke. Selanjutnya, banyak ini. Silakan yang di tengah dulu. Ya. Selamat siang Coach. Ya. Bapak Panja JJ. Adi dari bola.com. Yang pertama sebetulnya pertanyaan lebih mirip, cuma untuk Coach tadi. Coach selama 5 tahun melatih timnas punya beberapa pemain yang memang jadi langganan, sering dipanggil Coach. Kalau saya boleh sebut seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam. Kemudian di pertengahan musim lalu Persija juga sempat dirumorkan dengan 2 pemain naturalisasi, ada Ragnar Oratmangun dan Joey Pelupesi. Apakah Coach tertarik untuk membawa entah beberapa dari mereka untuk ke Persija musim depan? Kemudian yang kedua, 일단 제가 대표팀에서 데려있던 우리 에이제자들은 분명하게는 데려오고 싶습니다. 그렇지만
본인들도 계약돼 있는 상황이 있고 그렇기 때문에 그거는 조율을 해봐야 된다고 저는 생각하고 있습니다. 그리고 페랄타 선수는 제가 구단에서 보고받기로는 이미 계약이 되었다. 저도 그 선수를 환영한다고 분명히 얘기를 했습니다. 그리고 선수 영입에 있어서는 돈은 정확히 얼마나 쓸 건지에 대해서는 구단주하고 계속 얘기를 하고 있고요. 분명 리그가 발전하려면 좋은 선수들 데려와서 우리가 좀 선도적으로 앞장서서 리그 발전을 만들어야 된다고 구단주님하고는 계속 얘기를 하고 있습니다. Ya pasti ada niat untuk coachin bawa pemain-pemain timnas sebelumnya ya, yang bersama sama coachin juga. Tetapi kan kita harus lihat situasi masing-masing pemain seperti apa. Contohnya seperti kontrak mungkin udah terkait sama tim-tim sekarang dan lain-lain juga. Untuk Peralta memang sudah dikontrak, coachin dengar dan coachin pun senang. Jadi ingin sambut Peralta dengan sangat senang hati. Dan untuk masalah transfer pemain, berapanya itu belum tahu juga. Pastinya kita akan diskusi bersama dengan Pak Panca dan owner Persija Jakarta, dan pastinya coach ya sudah menyampaikan dan akan menyampaikan juga agar kita bisa membawa pemain-pemain yang lebih baik, agar bisa Liga Indonesia lebih berkembang, dan apalagi Persija harus menjadi teladan. Baik, kita lanjutkan lagi dengan Lanjut? pertanyaan dari Oke. Masih di tengah aja deh, paling gampang ya. Oper mic-nya. Ntar yang di belakang. Untuk tim pelatih dan asisten tentunya tadi karena format kita prosesnya pengen cepat, tentunya biar coach Sin tidak pusing lah. Jadi dia membentuk satu tim sendiri yang dibawa oleh coach Sin ya, gitu. Dan durasi kontrak kita itu kurang lebih 3 tahun, gitu. Itu aja kan tanya nih, ya, jangan banyak-banyak, saya panjang-panjang, repot. Pak, mungkin alasan kontrak 3 tahun bisa diperjelas, Pak? Ya tadi itu kan kita berproses kan gitu ya. Jadi tentunya Kosin juga perlu terlibat dalam infrastruktur Persija nanti, termasuk untuk pengembangan pemain muda kita, dan semua kita mencoba mengakselerasi selama 3 tahun ke depan ini gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.